bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, walaupun PPKM sekarang ini sudah turun menjadi level 2, kita harus tetap menjaga kesehatan, kebersihan juga. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Oke? Langsung saja, perkenalkan, saya Vina Indriani, NIM 203141038 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3B dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada mata kuliah Geografi dan Kependudukan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan geografi. Apa sih pendekatan geografi itu? Kita tinggal di bumi ini dengan segala aspek penunjangnya yang disebut dengan fenomena geosfer. Bagaimana sih kita mempelajari tentang fenomena-fenomena geosfer tersebut? Maka muncullah sebuah istilah yang dinamakan dengan pendekatan geografi. Pendekatan geografi atau geographical approach adalah sudut pandang dalam mengkaji atau mempelajari fenomena geosfer. Jadi, yang dimaksud dengan pendekatan geografi di sini adalah langkah dan metodologi khusus untuk melakukan analisa dan memahami berbagai macam gejala serta fenomena geosfer, terutama interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada berapa sih pendekatan geografi itu? Yuk, simak materi selanjutnya. Oke, pendekatan geografi di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan atau bisa disebut dengan spatial approach. Dan yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi yang bisa disebut dengan ecological approach. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah yang disebut juga dengan regional approach. Ciri pendekatan ke ruangan yaitu mengkaji fenomena geosfer yang terjadi secara alami, bukan karena campur tangan manusia. Pendekatan ke ruangan ini membahas tentang metode analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia, sehingga di dalamnya terdapat struktur, pola, dan proses dari kegiatan fenomena geosfer. Salah satu contoh pendekatan ke ruangan adalah wilayah Indonesia ini merupakan pertemuan 3 lempeng besar, sehingga sering terjadi gempa bumi. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa gempa bumi ini terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Selanjutnya yaitu ciri pendekatan ke lingkungan atau ekologi adalah fenomena geosfer yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, ini kebalikan dari pendekatan ke ruangan tadi. Pendekatan ekologi dalam analisis geografi menekankan pada interaksi dan interdependensi antar manusia dengan lingkungan hidupnya. Contoh pada pendekatan ke ruangan atau ekologi adalah penebangan pohon di hutan sekitar hulu sungai yang menyebabkan terjadinya longsor. Nah, dari peristiwa longsor ini kita dapat ketahui bahwa ini merupakan fenomena geosfer yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang berupa penebangan pohon, sehingga menyebabkan fenomena geosfer berupa longsor tadi. Yang terakhir yaitu pendekatan kompleks wilayah. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yakni gabungan antara 2 pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Lalu ciri yang kedua, mengkaji masalah yang lebih rumit atau yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, melibatkan lebih dari satu wilayah. Nah, analisis geografi dalam pendekatan kompleks wilayah mempelajari tentang fenomena atau kejadian berdasarkan
hubungan aspek-aspek suatu wilayah tertentu yang berkaitan dengan wilayah lainnya. Contoh pendekatan kompleks wilayah yaitu pengelolaan daerah aliran sungai yang kurang terpadu antara pemerintah Jawa Barat dan pemerintah DKI Jakarta yang menyebabkan banjir di daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, dapat kita lihat bahwa pendekatan ini memiliki hubungan atau keterkaitan antara daerah Jawa Barat dan daerah Jakarta yang terjadi banjir. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan tentang pendekatan geografi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.